Yeremia pasal 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir minggu dan tentunya kita mulai mempersiapkan diri untuk menyambut akhir pekan ini, mungkin dengan menghabiskan banyak waktu bersama dengan keluarga dan mempersiapkan diri untuk beribadah besok. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak di antara orang-orang Kristen yang berpikir bahwa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah melakukan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Maksudnya adalah melakukan hal-hal yang merupakan sebuah rutinitas, merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sesuatu yang dikerjakan secara fisik atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat lahiriah. Pergi ke gereja pada hari Minggu, memberikan persembahan atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, melakukan kegiatan pelayanan apapun itu bagiannya. Apalagi ya, mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja misalnya. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bukan hanya yang dilakukan oleh gereja, tapi juga mungkin institusi atau lembaga yang lain, atau yang dilakukan secara pribadi. Membaca Alkitab dan berdoa pada jam-jam tertentu. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kalau saya melakukan itu secara rutin dan teratur, maka hidup saya menyenangkan hati Tuhan. Itulah adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Padahal Ibu Bapak Saudara yang terkasih, memang semua kegiatan itu baik, tetapi sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah sesuatu yang muncul dari hati, sesuatu yang muncul dari dalam hati seseorang, kegiatan yang sifatnya lahiriah tetapi muncul dari dalam hati seseorang karena ia menyadari untuk apa ia melakukan semua kegiatan dan rutinitas itu. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya kepada bangsa Israel sesuai dengan ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Bagi bangsa Israel, sunat itu adalah tanda perjanjian. Sesuatu yang bersifat fisik dilakukan terhadap fisik sebagai tanda perjanjian, tanda bahwa seseorang yang disunat itu akan setia kepada Allah dan Allah menjadi Allahnya. Tanda perjanjian. Ayat firman Tuhan yang kita baca ini mengatakan sunatlah hatimu. Sunat hati itu penting. Artinya apa? Bukan hal yang sifatnya lahiriah, yang fisik itu yang penting, tetapi justru hati. Sunat lahiriah, sunat secara fisik yang adalah tanda perjanjian dengan Tuhan. Penting, tetapi untuk apa
tanda secara fisik, secara lahiriah itu dilakukan jika hatinya tidak sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Untuk apa sesuatu yang sifatnya fisik dan lahiriah ditaati sedemikian rupa jika hati seseorang tidak betul-betul melekat kepada Tuhan? Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, sunatlah hatimu. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengatakan di awal, banyak di antara orang-orang Kristen yang menganggap bahwa jika melakukan hal-hal yang sifatnya lahiriah, sifatnya rutinitas, seperti contoh yang saya katakan tadi, rajin ke gereja, berdoa pada jam tertentu, dengan durasi tertentu, membaca Alkitab dari awal secara teratur sampai selesai, melakukan kegiatan-kegiatan ABCD dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang sifatnya kegiatan fisik, tetapi lupa bahwa yang dilihat Tuhan adalah hati. Dengan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah berkata, buat apa kamu disunat secara fisik? Kamu berjanji kepada Tuhan, tetapi hatimu tidak tertuju kepada Tuhan. Maka sunatlah hatimu, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita juga pada pagi hari ini, ibu bapak saudara yang terkasih. Segala kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, seperti yang saya sebutkan tadi, itu baik kita kerjakan, itu baik kita lakukan, tapi menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Apakah kita melakukannya itu betul-betul karena kerinduan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah semua kegiatan yang kita lakukan itu betul-betul karena hati kita terpaut kepada Tuhan? Apakah semua kegiatan yang sifatnya rutinitas lahiriah itu muncul atau dimotivasi oleh cinta kita kepada Tuhan, oleh kesetiaan kita kepada Tuhan, atau hanya sekedar sebagai sebuah kegiatan yang kita lakukan karena kita ini orang Kristen? Kan aneh kalau orang Kristen hari Minggu tidak ke gereja. Kan aneh kalau orang Kristen tidak berdoa. Kan menjadi pertanyaan kalau orang Kristen tidak baca Alkitab dan tidak hafal ayat-ayat. Ibu bapak saudara yang terkasih, Allah berkata kepada orang Israel, sunatlah hatimu. Dan Allah berkata kepada kita pagi hari ini, mari coba tilik hatimu. Coba tilik motivasimu. Coba tilik dan selidiki isi hatimu. Apa sebenarnya yang ada di dalam hatimu ketika kamu mengerjakan hal-hal seperti peribadahan, perbuatan-perbuatan baik, rutinitas ibadah. Apa sebenarnya yang ada di dalam hatimu? Betulkah itu muncul dari kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan? Betulkah itu muncul dari rasa cinta kepada Tuhan, atau hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen, tidak lebih tidak kurang? Ibu bapak saudara yang terkasih, yang terpenting adalah hati, sunat hati, bukan sunat lahiriah. Itu kata Allah kepada bangsa Israel. Yang terpenting itu adalah apa yang ada dalam hati kita, motivasi kita, itu akan menentukan apakah tindakan-tindakan lahiriah, kegiatan-kegiatan peribadahan rutinitas kita menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali untuk menilik hati kami, untuk berefleksi, untuk mengevaluasi motivasi kami di dalam melakukan banyak kegiatan-kegiatan, entahkah kegiatan peribadahan, kegiatan pelayanan yang kami lakukan waktu demi waktu.
Apakah itu muncul dari dalam hati yang betul-betul rindu menyatakan kasih Tuhan? Apakah itu muncul dari hati yang mengasihi Tuhan dan mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah itu muncul dari hati yang ingin menjadi berkat bagi orang lain? Atau hanya sekedar sebuah kegiatan, sebuah rutinitas yang kami lakukan karena terbiasa kami lakukan, atau bahkan lebih buruk lagi karena kami ingin dipandang sebagai orang Kristen yang baik. Tuhan, jikalau itu yang terjadi, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, dan kami berdoa memohon supaya Tuhan menolong kami untuk berubah, untuk mengevaluasi diri dan kemudian meminta Tuhan memberikan motivasi yang benar dalam hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan. Selamat beribadah besok bagi yang akan mengikuti onsite di gereja maupun masih mengikuti secara online dari rumah. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan.